Pemirsa, kita masih berbincang bersama dua narasumber kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada anggota Komisi 9 DPR RI, ada Ibu Dr. Randa Weni Haryanto SH, dan juga ada Dr. Dinda Aquariani MKes. Beliau merupakan Subkoordinator Balnak dan Hanlan BKKBN Provinsi Jawa Barat. Saya ke Bu Weni, sejauh mana aspek legal terutama dalam percepatan penanganan stunting ini, baik itu skala provinsi ataupun bahkan juga nasional. Ya, ada beberapa aspek legalnya dapat saya jelaskan di sini. Yang pertama, keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 441.05 garing Kep titik 1076 Yan Bansos garing 2019. Ini tentang tim koordinasi pencegahan dan penurunan kematian ibu, kematian bayi, dan stunting. Kemudian yang kedua, itu ada di tingkat Provinsi Jawa Barat, itu ada Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat nomor 107 tahun 2020. Ini tentang percepatan penurunan stunting di daerah Provinsi Jawa Barat. Kemudian baru-baru ini, yaitu di tanggal 5 Agustus 2021, disahkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72 tahun 2021 SK nomor 047011A ini tentang percepatan penurunan stunting, di mana di dalamnya sudah terdeskripsi dengan jelas strategi nasional percepatan penurunan stunting, kemudian aspek penyelenggaraannya, juga koordinasi penyelenggaraan baik di level nasional, provinsi, hingga kabupaten kota, juga sampai tingkat desa dan kelurahan. Juga termasuk pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pendanaannya, Mas. Semuanya lengkap. Baik, jadi sudah lengkap terutama aspek legalnya sendiri. Saya kembali ke Bu Dinda. Bu Dinda, seperti apa terutama aplikasi dari Perpres nomor 72 tahun 2021 di lapangan, Bu Dinda? Baik, jadi untuk aplikasi Perpres nomor 72 tahun 2021 di lapangan ini, kita sudah membentuk tim percepatan penurunan stunting di tingkat desa atau kelurahan dengan membentuk tim pendamping keluarga. Ini terdiri dari tenaga kesehatan, yaitu bidan, atau kalau tidak ada bidan desa bisa ahli gizi, kemudian ahli Kesling atau kesehatan lingkungan, kemudian bisa dari promosi kesehatannya. Nah, kemudian juga ditambah selain tenaga kesehatan ada juga dari tim penggerak PKK. Ini kemudian juga ada juga dari tenaga lini lapangannya, baik dari penyuluh KB-nya, baik non ASN maupun penyuluh KB ASN, kemudian juga kader pos KB. Jadi ada 3 unsur di lapangan itu. Nah, kemudian juga dilakukan pemantauan, evaluasi, dan juga pelaporan yang dilakukan oleh instansi dan juga lembaga terkait, kemudian oleh Pemda, pemerintah kabupaten kota, hingga pemerintah desa. Nah, kemudian juga kepala daerah di tingkat kabupaten kota ini nantinya wajib melaporkan kepada gubernur paling tidak 2 kali dalam 1 tahun, atau kalau bisa kapan saja atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Nah, kemudian juga kementerian atau lembaga ini nanti akan melaporkan kepada wakil ketua pelaksana kegiatan tersebut. Nah, paling tidak 2 kali dalam 1 tahun. Nah, kemudian juga nanti dari wakil ketua pelaksana ini juga akan melaporkan kepada ketua pelaksana untuk kembali dilaporkan kepada wakil presiden. Baik, demikian Mas Irfan. Baik. Nah, lebih lanjut bagaimana sinergitas terutama mungkin saya ke Bu Weni antara DPRD dan juga maksud kami antara DPR dan juga tentunya dengan BKKBN sendiri untuk mewujudkan pencegahan stunting ini. Ya, tugas dalam rangka percepatan penurunan stunting ini sebetulnya bukan hanya tugas BKKBN saja, melainkan membutuhkan konvergensi peran seluruh mitra kerja lintas sektor, di mana terkait di dalamnya termasuk unsur pentahelix, yaitu pemerintah, sektor swasta, komunitas atau masyarakat, akademisi, hingga media.
Karena apa? Karena pandemi COVID-19 ini telah mengakibatkan terbebaninya fasilitas kesehatan, juga rantai pasok makanan terganggu, serta kehilangan pendapatan dalam keluarga. Kita kan tahu bahwa banyak kepala keluarga yang kena PHK atau tidak bisa bekerja keluar rumah seperti itu karena COVID-19. Nah, itu mengakibatkan peningkatan masalah kurang gizi pada anak secara signifikan termasuk stunting. Sehingga perlu menjadi tanggung jawab seluruh pihak karena BKKBN tidak mungkin tidak dapat bekerja sendirian. Nah, sebab BKKBN itu adalah mitra strategis kami di Komisi 9 DPR RI dan kami tugasnya melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintah dalam hal ini merujuk pada Perpres nomor 72 tahun 2021, Mas. Oke, baik. Bu Weni, ini karena keterbatasan waktu sebetulnya perbincangan kita ingin lebih lanjut terutama soal pencegahan stunting ini yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Apa yang mau disampaikan di segmen terakhir ini untuk masyarakat terkait pencegahan stunting? Silahkan Bu Weni, terakhir dari Anda. Oke, stunting itu merupakan ancaman utama terhadap kualitas SDM Indonesia, juga kemampuan daya saing bangsa. Sehingga seluruh individu, keluarga, instansi pemerintah maupun swasta perlu memahami bahaya stunting sehingga bisa dapat turut berperan dalam pencegahan stunting dari hulu ke hilir. Kuncinya ada pada kesehatan dan kualitas remaja, serta fokus pada 1000 hari pertama kehidupan, yang tidak hanya perlu dipahami, namun juga harus diterapkan oleh seluruh keluarga di Indonesia. Bisa dimulai dari mengedukasi keluarga, pemberdayaan masyarakat, hingga peran aktif para stakeholder. Sehingga target penurunan stunting menjadi 14% pada tahun 2024 tidak mustahil untuk dapat tercapai. Seperti itu, Mas. Baik, terakhir mungkin dari Ibu Dinda. Bu Dinda, apa yang disampaikan kepada pemirsa terkait pencegahan stunting dan juga tentunya mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045? Singkat saja Bu Dinda, silakan. Ya, baik. Jadi dalam rangka percepatan penurunan stunting hingga di angka 14% di tahun 2024 ini memang membutuhkan peran dari berbagai pihak ya, atau multisektor, multidimensi. Jadi membutuhkan peran dari seluruh atau berbagai pihak gitu, tidak hanya dari pemerintah saja. Jadi mari kita bersama-sama untuk mendukung percepatan penurunan stunting ini. Baik, terima kasih banyak Dr. Dinda Aquariani MK, Subkoordinator Balnak dan Hanlan BKKBN Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Ibu Dinda. Ya. Dan juga terima kasih sama-sama Mas Irfan, Bu Weni. Baik, terima kasih juga sebelumnya ada anggota Komisi 9 DPR RI, Ibu Dr. Randa Weni Haryanto SH. Terima kasih Bu Weni. Terima kasih sama-sama. Ya, pemirsa, itu dia perbincangan kita terkait sosialisasi penguatan pendataan keluarga dan kelompok sasaran Bangga Kencana bersama Mitra Kerja BKKBN tahun 2021, Keluarga Keren Cegah Stunting. Dan Anda bisa menyimak kembali seluruh paket berita kami melalui YouTube channel kami di iNews TV Bandung. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol keamanan kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan ingat, jangan lupa untuk vaksinasi. Wakil kru yang bertugas, saya Irfan Budiawan, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas, tetap sehat, dan sampai jumpa.